Bab 459, Keajaiban Duan Jian. Mendengar kata-kata Xiu Ming, Nili tertawa. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, Tuan Sekte Muda Xiu Ming, aku memiliki beberapa hubungan dengan Sekte Paseles. Hubungan apa? Xiu Ming tampak sedikit terkejut. Aku punya saudara laki-laki saat ini di Sekte Paseles kamu, jadi aku berhutang budi kepada Sekte Paseles karena merawatnya, kata Nili samar-samar. Duan Jian, aku bertanya-tanya, apakah Tuan Sekte Muda Xiu Ming tahu tentang orang ini? Nili tertawa. Duan Jian, Xiu Ming menghirup udara dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa saudara laki-laki Nili adalah Duan Jian, monster abnormal itu. Tidak mengherankan jika Xiu Ming begitu tercengang. Dalam Sekte Paseles, keberadaan Duan Jian adalah legenda. Itu tidak lama sejak dia memasuki Sekte Paseles dan telah menjadi serigala yang sendirian dengan sedikit kata-kata. Sedemikian rupa sehingga bahkan kata tambahan akan menjadi hutang. Sepanjang waktu, dia telah fokus dalam kultivasinya. Pada awalnya, semua orang merasa takut terhadap orang ini yang memiliki sepasang sayap di belakang punggungnya. Namun, lambat laun, itu berubah menjadi penghinaan. Mereka semua akan menggoda Duan Jian sesekali, yang tidak diperhatikannya. Mungkin ketekunannya yang membuatnya target yang baik untuk diintimidasi. Pada suatu waktu, lusinan murid muda dengan sombong mengepung Duan Jian dan mulai menyerangnya. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa itu akan menjadi tragedi bagi Duan Jian. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut. Lusinan murid yang lebih muda itu semua dirobohkan. Yang terluka paling ringan memiliki 3 tulang rusuknya patah, dengan beberapa yang hampir lumpuh olehnya. Karena kekejaman terhadap murid sekte sendiri, ia menderita hukuman terberat dari Sekte Paseles. Hukuman itu sangat menakutkan. Di masa lalu, ketika seseorang menjalani hukuman yang sama, mereka sudah berteriak untuk ibu dan ayah mereka pada hari pertama mereka. Ketika hari ketiga berakhir, mereka setidaknya akan berakhir di tempat tidur selama 3 bulan. Namun, Duan Jian bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun selama 3 hari penuh. Ketika hukuman 3 hari berakhir, Duan Jian kembali ke kehidupannya yang biasa. Makan, budidaya dan jadilah satu-satunya serigala. Apakah itu masih seseorang? Itu hanya. Setelah itu, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Setelah puluhan murid yang lebih muda itu hilang, mereka tentu saja merasa tidak senang karenanya. Banyak dari mereka memiliki latar belakang di belakang mereka dan dengan demikian, mencari beberapa ahli di sekte untuk mendukung mereka. Sampai-sampai mereka bahkan memanggil lusinan pakar untuk mengelilingi Duan Jian. Namun, situasinya tetap tidak berubah. Lusinan orang itu dihancurkan oleh Duan Jian, tidak satu pun dari mereka kembali utuh. Itu menyebabkan seluruh Sekte Paseles menjadi tercengang. Puluhan ahli itu sudah ahli yang namanya tersebar luas di seluruh Sekte Paseles. Beberapa dari mereka bahkan adalah murid langsung dari tetua. Namun, ketika belasan orang mengelilingi Duan Jian sendirian, mereka semua dihancurkan olehnya. Ini adalah hasil yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Menurut dasar, Duan Jian harus menjalani hukuman 3 hari lagi. Namun, dia bahkan tidak terluka sedikit pun dari hukuman sebelumnya. Tepat ketika diakon dari Sekte Paseles sedang membahas tentang bagaimana untuk menghukum Duan Jian, Grand Elder dari Sekte Paseles muncul.
melindungi dia dan membawanya di bawah sayapnya sebagai muridnya. Setelah itu, Duan Jian tidak bertarung dengan siapapun untuk jangka waktu tertentu. Kali berikutnya dia melakukannya, itu adalah pertempuran bakat di Sekte Paseles. Dalam pertempuran itu, banyak murid berbakat muncul, hampir semua murid berbakat dari Sekte Paseles bertindak. Namun, hasilnya adalah Duan Jian mengambil tempat pertama. Lebih jauh lagi, itu dilakukan dengan cara yang membuat semua orang merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Setiap murid berbakat diambil oleh Duan Jian dalam suatu langkah. Serangan semua orang tidak efektif terhadap tubuh Duan Jian. Ada seorang murid berbakat yang menolak untuk mempercayainya dan menggunakan artefak untuk merobohkan kepala Duan Jian. Namun, artefak itu terbelah dua. Monster, itu mungkin satu-satunya kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan Duan Jian. Tidak mengherankan jika Xiu Ming begitu terkejut setelah mendengar kata-kata Nili. Xiu Ming dalam hati bersukacita. Untungnya, dia tidak membuat perseteruan antara dia dan Nili. Kalau tidak, belum lagi kekuatan yang berdiri di belakang Nili. Hanya satu Duan Jian yang cukup baginya untuk merasakan sakit kepala. Aku tidak pernah berpikir bahwa Sekte Master Ni dan kakak Duan Jian adalah teman. Xiu Ming tertawa. Duan Jian, kakak. Nili menatap kosong sejenak. Aku kira Sekte Master Ni masih tidak tahu tentang itu. Big Brother Duan Jian saat ini adalah murid dari Grand Elder kami. Talenta paling luar biasa di antara generasi muda dari Sekte Paseles kami, tertawa Xiu Ming. Di masa depan ketika dia ingin naik ke posisi Sekte Master dari Sekte Paseles, dia masih akan membutuhkan dukungan dari Duan Jian. Jadi begitu, Nili tersenyum. Dalam surat-surat itu, dia membaca bahwa Duan Jian mendapatkan Grand Elder dari Sekte Paseles sebagai tuannya. Namun, dia tidak tahu gengsi yang dimiliki Duan Jian di Sekte Paseles. Juga, Nili tidak tahu tentang hubungan antara Duan Jian dan Xiu Ming. Xiu Ming tertawa, jika Sekte Master Ni punya waktu, kamu dapat melihat-lihat Sekte Paseles. Pada saat itu, aku akan bertindak sebagai tuan rumah dan memperlakukan kamu dan kakak Duan Jian untuk minum teh. Petik 2. Kesepakatan. Nili tersenyum. Dengan gerakan tangan kanannya, dia mengeluarkan sebotol eliksir suci dan melemparkannya ke arah Xiu Ming. Xiu Ming segera menangkapnya. Ini adalah eliksir suci, menganggapnya sebagai hadiah untuk pertemuan kita. Nili tersenyum samar. Saat melihat Nili melempar satu eliksir suci, Namong Xianyin tidak bisa menahan riak yang berkedip di matanya. Dia sangat sadar akan makna di balik eliksir suci dan Nili benar-benar menghadiahkannya begitu saja. Mengangkat kepalanya untuk melihat Nili dengan ragu, Xiu Ming menurunkan kepalanya dan membuka botol. Seketika, dia merasakan gelombang aroma yang kaya menyumbat hidungnya. Dengan hanya mengendus, Xiu Ming merasakan energi di dalam tubuhnya melonjak terus-menerus. Xiu Ming menghirup udara dingin. Dia akhirnya mengerti mengapa Namong Xianyin, sebagai master sekte dari Sekte Catatan Surgawi, akan kehilangan kendali terhadap eliksir suci ini sampai-sampai dia bahkan akan menggunakan fragmen pedang leluhur Myriad untuk bertukar. Hanya satu dari eliksir suci ini yang memungkinkan ahli rilem leluhur marsial untuk meningkatkan kultivasinya 2 hingga 3 tingkat. Selain itu juga bisa secara langsung memungkinkan dao ahli naga rilem puncak untuk melangkah ke rilem marsial ancestor. Konsep seperti apa itu? Ahli rilem marsial ancestor adalah kekuatan pilar sekte.
Menghadapi sekte Dewa Iblis, serta 2 sekte iblis lainnya, 6 sekte ilahi selalu merasakan tekanan besar dari mereka, karena mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan ketiga. Tanpa perlindungan ahli rilem martial ancestor, penghancuran sekte mereka adalah suatu kemungkinan. Dan di setiap sekte, hanya ada 3-5 yang bisa mengolah jalan mereka ke rilem ancestor martial, paling banter. Xiu Ming melirik Nili dalam-dalam dan menekan emosi di dalam hatinya. Bolehkah aku bertanya, berapa banyak dari eliksir suci ini yang dimiliki sekte Master Ni? Aku ingin tahu apakah kamu bisa menjual beberapa ini ke sekte Paseles kami. Petik 2. Ini adalah sesuatu yang bisa aku pertimbangkan, tapi aku ingin tahu apa yang ingin dibawa oleh sekte Paseles sebagai imbalan. Nili tersenyum samar. Dia tahu bahwa dia telah berhasil mengaitkan minat Xiu Ming. Mirip dengan sekte catatan surgawi, kami bersedia untuk menukar fragmen pedang leluhur Myriad kami. Jika Sek Master Ni juga tertarik pada hal-hal lain dari sekte Paseles kami juga dapat mempertimbangkannya, kata Xiu Ming. Niatnya sudah terbuka secara terbuka, itu untuk mendapatkan ramuan sebanyak mungkin dari Nili dengan segala cara. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.